Eh, pada beberapa pertemuan sebelumnya disampaikan mengenai yang kontrol orientado itu dilakukan hanya ketika lawan ngepres ya kan. Ah, Nah, tadi di sistem 31 kan bisa menggunakan Cortina sama Corte de Linea. iya, bebas Itu pakai apa juga boleh. kondisinya sama juga apa enggak? Apanya? Hanya ketika lawan ngepres atau kita bisa pakai itu ketika lawan tidak ngepres? Ya menurut yang lain coba, bisa nggak? Silakan. Nggak begitu kaitannya. Jadi itu kan teknik ya. Kontrol orientado. Kemarin tuh jatuhnya di tujuan menyerang. Nah, bentuknya itu misalkan dalam ball possession perlu atau tidak tergantung. Lalu dalam progresi seperti apa kejadiannya? Dalam tujuan cetak gol di mana terjadinya? Nah, ini tipe-tipenya. Jadi tidak ada, nggak terlalu berpengaruh antara taktik grup dengan bukan nggak berpengaruh, berpengaruh cuma dibedakan dulu di sini. Kalau misalkan ini seperti ini, oke, ini pemain terima bola dari kiper, terus tipe lawannya itu nunggu di sini. Kira-kira perlu kontrol rentado nggak? Enggak. Gitu. Ya, coach. Tidak perlu, bos. Nggak perlu. Terus misalkan sekarang ada di sini, tapi lawannya nggak agresif, perlu kontrol rentado nggak? Tidak perlu. Nggak perlu, Coach. Nggak perlu. Gitu. Kalau lawannya agresif, tapi dia masih bisa mengatasi dengan kontrol rentado, perlu Cortina nggak? Perlu Cortina nggak kira-kira? Ini lawannya agresif. Apakah perlu Cortina? Kan semua tergantung sikon. Jadi tidak bisa dibuat seperti itu. Itu. Kalau lawannya agresif, ini sebagai teman, pertimbangannya apa? Untuk support. Misalkan seperti itu. Untuk blok, apa pertimbangannya? Semua tergantung sikon. Yang penting kita, makanya tadi, saat di diri gitu, di drill awal, tanpa lawan lah ya, ini belum kelihatan, belum nampak. Tapi kita ngasih masalah nanti saat dengan lawan. Udah mulai dengan lawan nih. Tapi lawannya katakanlah kita set. Mulainya dari mana? Ketiga baru nanti ketemu bener-bener situasi yang nggak menentu kita buatnya. Ya, ini tanpa lawan, ini dengan lawan tapi unstable. Lawannya itu masih apa? Tidak benar-benar ngerebut. Yang ketiga ini baru kita setup benar-benar ngerebut. Jadi masalah penggunaan Cortina atau Corte di linea itu tergantung warna kita yang mau kita inginkan seperti apa. Corte di linea kita buat apa sih? Di 31 itu seperti apa sih Corte di linea? Gitu. Dia kasih bola ke sini. Badan dia bener nggak terima bolanya? Kalau badan dia nggak bener, perlu bantuan nggak? Terus terima bola nggak bener, tapi lawannya nunggu. Perlu bantuan nggak? Gitu. Jadi masalah kontrol rentado itu udah kekayaan taktik individual nanti di situ. Tekniknya punya nggak? Kalau memang punya dibuat silakan. Sama seperti ala Korta. Dia bergerak ke sini, balik lagi ke belakang, terima bola di sini.
taktik individual nanti, tapi digabungin dengan kemampuan passing dari si angkor itu. Ya, jadi jangan dicampur aduk dulu malam hari ini kita tuh pengen bikin ini kita hilangkan dulu. Jangan campur aduk dulu. Tetap akan ada tapi jangan dicampur aduk. Yang kita mau tuh adalah malam hari ini teman-teman bisa bikin personal attack, atake posisional. Nah, dengan warna teman-teman, dengan mengacu pada kemampuan individu yang ada, pertama biasanya terjadi seperti ini. Kalau gampangnya, satu, kita dipresur, keluarnya bagaimana. Yang kedua, kita ketemu lawan setengah lapangan. Yang ketiga, lawannya ini nunggu itu atau close defense. Nah, kira-kira misalkan teman-teman memilih dengan sistem 3-1, 3-1-nya seperti apa? Ada apa aja untuk menghadapi ini? Misalkan 3-1 di sini seperti apa nih? Kalau ditekan, ya kan? Terus di area berapa nanti latihannya? Ini ketemu semua modelnya. Nah, kalau kita pengen ada amplitude, berarti kita punya area di sini nih. Saya pakai tactical board aja kali ya. Kalau kita bagi, misalkan seperti ini. Ini cara kita keluar tekanan. Kita hitam ya. Ini biasanya atake posesional itu ada di saat lawan setengah lapangan. Ini close defense. Nah, seperti itu. Ini yang mau kita bahas malam ini, Romi. Jangan dikaitkan dengan kontrol rentado gitu. Siap. Contoh di sini. Contoh di sini. Kita pecah ya. 3-1, kenapa pakai 3-1? Saat ditekan. Kita gambarin bahwa dalam pertandingan itu ada 3 hal ini. Ada nggak kira-kira? Hal yang umum. Situasi. Ada ya? Ada coach. Oke. Nah, kita siapin. Seperti apa? Oke. Perlu ada unsur amplitude nggak? Melebar. Melebar. Berapa meter biasanya? Kan gitu. Berarti kelebaran ada. Unsur amplitude ada. Ini amplitude. Berarti kita tulis dulu deh. Warna merah misalkan. Di sini dulu ya, kita bahas dulu ya. Amplitude. Profunditatnya ada nggak? Oh, ada. Yang tadi, source tadi. Profundidat. Mana profundidatnya? Mana profundidatnya? Nih, ini amplitude, ini profundidat. Ada nggak unsur ini? Ada nggak? Ada? Melebar? Jadi kalau pemain kita nemu di sini, bener nggak jadinya? Salah. Nah, Salah. kenapa perlu amplitude profundidat? Kemarin apa? Apa kira-kira penyebabnya? Kenapa perlu amplitude profundidat? Kenapa perlu melebar dan kedalaman? Untuk mencari ruang dari Apa? kontrol kita. Apa yo? Tidak. Mencari ruang untuk Eh, musuh yang sudah mengontrol kita, Bang. sama adanya amplitude itu adalah merenggangkan pertahanan lawan. Karena secara pemahaman, orang bertahan ada nggak nyampe garis ini nanti? Ada nggak begini? Ya, oke, Gus. Nggak ada. Oleh sebab itu, garis-garis ini bisa menjadi patokan kita dalam ngedrill. Ketemu? Berapa meter ketemu? Oke, sambil contoh lagi. Sambil contoh. Warna apa ya? Warna cuma terbatas sih, warna terbatas nih. Hijau deh.
Kalau kita lihat di sini, ini 10 meter ya. Tengah 10 meter ya. Kalau lapangannya 10 meter. Oke. Kalau kita tarik ke sini, garis corner berapa meter? Berapa meter garis corner? Nggak tahu. Garis pagar corner ini berapa meter? 5 meter, Coach. 5. 5 meter. 5 meter. Diameter tiang tahu berapa? Hmm? Jadi total total panjang gawang itu sebenarnya berapa sih? 3 meter. Oh, enggak dong. 3,16. Kurang lebih. Nah, enggak dihitung diameter tiangnya emang. 3 itu kan dalamnya kan? Iya enggak? 3 itu dalamnya kan? Kecuali gawangnya pakai benang. Oke? Betul? 5. Nah, Betul, Coach. contoh paling gampang, kalau kita bicara ini di 10 meter ya, titik 10. Ini kita ambil tengah, 10. Berarti kan 10 kali 10. Ya enggak? Udah bisa kerja 2 orang belum? Sudah. Dah. Udah, Coach. Bisa, Coach. Oke. Kalau misalkan desainnya Mas Agus, saya hapus dulu ini ya. Semua. Ini contoh ya, jangan ditiru loh. Tadi tiru, diikut-ikut lagi. Ya, misalkan aja boleh dong. Jadi nggak pakai garis udah kebayang ya, garisnya di mana aja. Udah kebayang ya? Udah kebayang belum nih mapping areanya? Nanti ada yang 32 loh garisnya. Jadi garis 32 kotak tuh ada, yang pakai 9 ada, pakai 8 ada, terserah teman-teman. Di mana ngedrillnya, kebutuhannya. Contoh lagi, oke. Kita pengennya pakai apa tadi? Korte di linea misalkan ya. Oke, lebar, amplitude ada. Amplitude ada. Jadi saya garisin sekarang. Kita masih bicara positional attack ketika dalam pressure. Oke. Pressure. Kebetulan nih, pivotnya bukan pivot murni nih. Mau pivot murni apa bukan? Bukan, Coach. Bukan. Coach. Bukan. Kan. Kenapa paling nggak punya pivot ya? Sian banget. Sama dong. Lagi cari, Coach. Lagi cari. Oke. Berarti cuma ngebuka ruang doang. Paling gampang gitu. Pivot pivot bukan murni kan cuma ngebuka ruang dengan menarik ini, ya kan? Kalau kita tarik di sini, dia ketarik ke sini, ini kan kebuka kan? Ya nggak? Begitu. Nah, kalau memang ini bukan pivot murni, terus kita pengen maksimalin ruang ini, gampangnya begitu. Latihannya nanti gampangnya begitu. Kira-kira orang yang cocok masuk sini siapa? Siapa, Mas Agus? Siapa? Ayo, ayo cepat. Kanan. Flank, Coach. Hah? Lihat kaki terkuat kanan, Coach. Nggak ada kaki terkuat saya. Kaki dominan. Kanan. Mungkin nggak angkor masuk situ? Mungkin bisa jadi. Mungkin juga, Coach. Saya sih resiko, saya sih nggak mau. Angkor saya nggak punya kecepatan biasanya. Kenapa? Karena salah satu ciri flank punya kecepatan lebih besar ketimbang angkor. Jadi flank itu punya kemampuan 1v1-nya dalam bertahan dan menyerang itu lebih baik. Punya kecepatan. Jadi duel 1v1-nya itu lebih bagus di angkor. Jadi kalau teman-teman melihat pemain 1v1-nya bagus, lebih baik di flank.
Gitu. Kalau angkor lebih cenderung pada distribusi bola, cenderung bagaimana defense. Terus badannya angkor lebih lebih atletis ketimbang flank. Makanya kemarin teman-teman terkecoh kan dengan siapa? Ortiz kick off kan? Masih lihat gak? Masih ingat gak yang kemarin? Ortiz kick off yang saya kasih contoh. Gitu, tahu-tahu Ortiznya ke sini ngesetnya. Masuklah dua orang flank-flank ini. Gitu. Oke. Jadi teman-teman di sini idenya mau ini pivot palsu. Palsu bukan mobile ya, kejauhan juga kalau mobile di sini. Dengan harapan menciptakan ruang. Oke, yang masuk di sini siapa? Ini atau ini? Flank coach. Ini. Flank yang mana Iya, nih? Flank kadal. Flank Flank kadal. Nah, kira-kira dominan kanan. setupnya seperti apa? Supaya endingnya nanti ada di sini kan? Kan gitu. Ya, Dalam tujuan bagaimana lepas dari tekanan. Dalam fase lepas tekanan. Diagonale. Ya gimana coba contoh? Ada yang bisa nyontohin nggak? Paralel. Ya paralel seperti apa? Paralel Bisa seperti apa? Coba. Tadi katanya dari anchor angkor. passing ke flank kidal. Passing ke flank kidal. sebentar. Teman-teman harus clear dulu. Tadi sepakat dulu maunya masuk dengan apa? Ciri khasnya dengan apa? Tadi ada yang nyebut corte de linea. Dengan apa dulu? Nanti kan ada pilihan lagi, misalkan dengan blok. Dengan apa lagi? Dengan overlap. Dengan apa lagi? Ini warna ini, Ya. sebentar. Ini warna ini yang nanti akan nempel pada positional attack teman-teman. Dalam setiap misalkan bagian yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga. Sekarang kita mau ada apa, ada unsur apa dengan kemampuan pemain yang ada nih. Kebetulan ada komplit tapi pivotnya pivot palsu. Nah gitu. Apa dulu sepakatin dulu deh. Yang mudah aja misalkan dengan Cortina kayak dengan apa bebas. Gitu. Dengan diagonal tuh. Dengan diagonal tuh gimana Mas Agus? Gimana contohnya dengan diagonal? Angkornya dong. Kita coba. Jangan lupa yang kemarin. Teman-teman bisa men-setup ini kok. Angkornya bisa di sini dulu, flank di sini bisa. Jangan lupain yang kemarin. Yang penting tadi sudah ada unsur amplitude dan profundidadnya. Itu, ini udah ada, ini udah ada. Nah, bagaimana nanti penciptaan menang jumlah, bagaimana areanya. Nah, kalau teman-teman mau fokus pada dua ini, berarti masuknya di grup taktik. Masuk di antara ini sama ini, berarti masuknya di grup taktik yang 3. Tinggal levelnya, apakah yang elementer, yang basic, simple, atau kompleks. Nah, ini kan tergantung kemampuan dan tingkat usianya. Itu. Kalau misalkan teman-teman mau masuk yang basic, apa sih kemarin? Apa di sini? Mau masuk dengan apa Mas Agus? Bebas nih yang dua orangnya. Areanya udah ketahuan 10 kali 10 bisa dibuat di sini. Paralela. Oh, berarti seperti ini. Ini. Ya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh coach. Tapi yang jadi masalah bedanya angkor sama plank apa? Cepatan. Kecepatannya. Nah, berarti modelannya bisa aja seperti ini melebar, Kada masuk. kan gitu. Atau seperti ini. Ya kan? Atau misalkan bola di sini, lepas bersamaan
Ya. Pertama, di sini ada menciptakan menang jumlah di 10 meter. Yang kedua ada amplitude, ya betul. Yang ketiga ada profundidad. Lalu yang selanjutnya ada trace and linea, Line. inline, gitu. Lalu bisa paralela ke sini, Liner. itu. Kalau lawannya ikut, kita masih bisa melebar. Apakah mungkin lawan sampai sini defense? Kan enggak. Lalu bisa diperpanjang ke sini. Betul? Wah, Bisa masuk sini ke sesuai kaki? Bisa masuk sini sesuai kaki. Gitu kan? Bisa, bisa. Oke, saya kembalikan sekarang. Terus saat teman-teman seperti ini masuk ke sini, lawannya turun. Karena di delay sama ini. Sekarang udah berubah nggak? berubah Jadi setengah lapang. tengah lapangan. Oke. Tujuan dari amplitude profundidad tadi, adanya unsur ini adalah yang tadi kita bahas, supaya permainan bisa selalu berlanjut, Riza. Selain merenggangkan pertahanan lawan, karena orang menyerang itu bagaimana memaksimalkan lebar lapangan kalau di sini. Gitu. Berarti kita sudah masuk yang kedua. Kalau udah kedua, mau seperti apa? Itu. Mau seperti apa kalau udah masuk seperti ini? Bisa naik, setup. Nah, model yang kayak gimana? Saat di sini. Apakah ada unsur koordinat? Boleh. Misalkan, saya mau ada unsur koordinatnya. Datang lawannya, koordinat, muncul. Aduh, nggak bisa dipencet lagi. Ya kan? Kaki kiri, badan siap, ketemu dengan ini. Betul? Ketemu nggak? Ketemu nggak nih? Mau Iya. Ini koordinat. Koordinat kan bisa berubah di sini. Apakah dengan blok? Apakah dengan pantaya? Nanti kan tergantung sikon. Yang penting, oh rupanya kita pengen ada koordinat. Gitu. Ada nggak trace and linear di sini? Three line. Ada. Iya. Oke. Bisa nggak paralela di sini? Ya bisa. Bisa nggak masuk ke sini? Berarti ada latihan ini nggak nanti? Passing, painting, shooting. Ada nggak latihan itu? Pecahannya. Kebayang ya? Ada, iya Jadi betul. kalau dihilangin, misalkan seperti ini, dihilangin, oke, kita masukin backdoor sedikit di sini. Saya mau ngelatih antara flank dengan pivot, misalkan. Kejadian seperti ini. Oke, ini backdoor, ini passing, painting, tanpa lawan ya. Ini jadi bagian mikro untuk sistem kita nggak nanti ketika di setengah lapangan? ya, Prof. Ada. Tadi kamu udah pakai lawan, sekarang nih nggak pakai lawan, contoh ngedrillnya nih. Ada dong berarti kan? Nah, ini baru pengenalannya kan. Nanti pakai lawannya beda lagi. Oke, itu dua orang. Sekarang kita masukin Cortina. Pas, Cortina, pas. Boleh nggak begini? Tanpa lawan latihannya. Boleh? Boleh. Boleh. Ini buat latihan bisa tuh. Udah bisa ah. Nggak usah dibahas nih ya. Gampang lah ya. Bikin latihannya. Tapi jadi ya itu barang. Ya Mas Agus. Areanya berapa? Lihat sendiri areanya. Nih. Tuh. Nyebrangnya berapa? Ini berapa meter? Di mana jadinya Cortina sama Angkor. Tapi saya pengen masukin Cortina sama overlap. Bisa nggak kira-kira? Nah, bisa nggak? Oke, berarti Cortina udah. Berarti di 31-nya ada Cortina. Boleh.
Apalagi tadi Pantaya, terus Trace and Linea, apalagi tadi Blok Directa, apalagi, ayo unsur apa lagi tadi Mas Agus, lupa. Walfast bisa bang. Volpas, bisa aja, terserah, tuh mah. Ada unsur amplitude, profundidad, tuh. Tapi saya mau masukin overlap nih, boleh nggak? Gimana ya kira-kira? Boleh, Pak. Boleh. Gimana? Coba, Coach. gimana? Tapi saya nggak mau flank yang, nggak mau angkor yang masuk, maunya flank. Flank kadal ke kidal. Flank kadal ke kidal. Gini, Ya, terus angkornya melebar dulu. kan bolanya masih diangkor, gimana mau melebar, dribbling. Oh, passing dulu, coach. Lah gimana sih bolanya masih diangkor sebelum jalan sendiri gitu? Gimana? Angkor passing ke kidal. Sini, terus Angkor melebar lebar. begini. Nah, masuk. Nah, Nah, ini kejauhan nggak? Realistis nggak ini? jauhan. Nah, itu kejauhan. Kenapa ngitunya ke situ? Berarti set anchor-nya taruh di flank. Iya. Gimana? Menyentuhkan sama kadal. Anchor-nya pindah ke flank kadal. Gini, gitu. Ya. Oke, biar gampang gimana? Biar gampang. Nah, latihannya bisa seperti ini. Dari kick in misalkan latihnya. Tuh, sama nggak? Kick in. Sama. Passing, ini bergerak. Udah jalan nih, udah beda sama yang tadi. Main jalan-jalan aja. Ya kan? Pas. Nah, ini ada nggak? Ada nggak ini? Ultra dan enggak ada. Ada nggak? Nah, Ada. Oke. Amplitude ada nggak? Ada. nah, Oke. Profundidad ada nggak? Ada. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini aja pemain kan bisa belok ke sini, bisa belok ke sini, potong depan atau belakang. Yang tadi saya bilang, ini kan lateral, lateral. Jadi support itu bisa lateral, bisa nanti di belakang atau di depan. Ini support. Oke, bentuk supportnya seperti itu ya. Oke, nah yang kita mau tadi overlap kan? Ya nggak? Ya, coach. ya, Oke, overlap. Nah, overlap atau tidak, walaupun kita pengen ada overlap, kan tergantung pada tekanan di sini. Ya nggak? tuh. Ya, coach. Kita cuma mengantarkan bahwa kita ada overlap, ada pantaya, ada cortina, ada pantaya, ada blok, segala macam. Keputusannya saat bermain itu nanti sama siapa? Main. Pemain. Main. Nah, untuk bisa menghasilkan ini saat di drill seperti apa? Saat di drill yang teman-teman buat seperti apa? Supaya bisa ketemu masalah ini. Apakah drill tanpa lawan? Bebas. Yang bebas tadi. Di area berapa? Perlu di setup enggak? Perlu, coach. Perlu. Nah, gitu. Artinya, ketika teman-teman pakai seperti ini, drill yang konon katanya, bukan konon katanya itu, yang relevan terkait dengan ini bisa dipakai di 23 meter atau di 20 kali 20. Itulah salah satu alasan drill kenapa pakai gawang diperkecil. Karena real. Kebayang? Jadi kalau teman-teman mau tahapannya seperti itu, jangan langsung dikasih lawan, tapi pengen seorang anak atau pemain kita ini mampu menemukan jawaban apakah dia ke sini atau ke sini, pengen tahu kemampuan taktiknya.
Ya dengan tadi kita membuat sebuah drill katakanlah 10 kali 20 untuk 2 lawan 1. Ya enggak? Ya enggak? Kalau mau mendapatkan tadi, si anak ini bisa menjawab dengan banyak jawaban. Ya ini yang dilakukan. Tambah lagi dengan apa? Hilangkan peraturan. Gunakan peraturan, hilangkan kikin. Nggak ada kikin. Misalkan. Main terus. Untuk mendapatkan apa misalkan? Anaerob. Ya nggak? Kalau kita pakai kikin, ini dapat nggak? Nggak dapat. Hilangkan corner. Ketemu? Kalau kita lebih pengen tinggi lagi tingkat kompetisinya, kasih hukuman. Pakai skor. Kalau dia berhasil lewat dengan poin-poin yang kita inginkan, baik dengan sobre position, dengan overlap, dengan pantaya, maka dapat poin 3 misalkan. Maka tim yang defense akan dihukum. Kira-kira yang defense akan rela nggak? Akan rela nggak dihukum? Nah, ketika 4 tujuan latihan terpenuhi, itu baru masuk tuh barang sob. Kebayang? Realistis? Di situ akhirnya pemain bisa mengembangkan apa yang kita inginkan. Nah, itulah kita penyedia lahan taktiknya. Pemilik taktiknya adalah pemain karena kita rangsang. Awal mungkin kita ajarin dengan seperti saya bilang, conocer el movimiento, misalkan mulainya dari kick in. Oke. Oke, nanti beratnya gini ya. Oke, biarin dulu aja. Ya kan? Aduh, nggak bisa gerak lagi nih. Kenapa? Ya. Misalkan geraknya seperti ini dulu. Awal, ya kan? Nanti baru masuk detail-detailnya. Nanti baru kasih lawan. Nanti baru dibuat situasi realnya yang tadi Uego Libre-nya seperti apa. Nah, pemain-pemain yang benar-benar mampu menjawab situasi yang selalu berubah, itu yang biasanya akan siap jadi line up. Dan kita juga melihat dia cocoknya sama siapa mainnya. Iya nggak? Temu? Nah, sobre position di sini. Sorry, ini saya harus putar dulu. Gampang ya, Mas Agus jadilah pelatih Kongo lah. Serangan ala Mas Agus. Bisa lah, masa nggak bisa. Oke. Tadi seperti ini ya. Oke. Saya passing, Cortina. Geser lawan dong. Bicaranya tadi sisi kuat, sisi lemah belum nih. Kita lurusin di sini. Boleh nggak begini? Tuh. Kuat, lemah. Biasanya kan mereka perbanyak orang di sini kan? Sisi kuat kan? Sekarang ala kontraria seberangin. Untuk ngambil ke sini. Gitu. Boleh nggak kayak gini? Boleh nggak? Boleh dong, Prof. Boleh. Oke, saya tarik lagi sekarang. Tarik lagi. Lebih jauh lagi, misalkan dengan tujuan menstretch, merenggangkan pertahanan lawan. Maka saya profundidad di sini. Ya kan? Kan jauh nih, makin jauh kan? Tujuan profundidad tuh seperti ini. Kalau misalkan dia pegang bola di sini, kalau dia ketarik gara-gara profundidad berarti apa yang terjadi? Ini terbuka. Area coveringnya kebuka. Kan yang dilihat itu kan? Makanya nggak usah heran teman-teman ketika mereka melakukan isolasi, karena ngelihat nggak ada yang cover, biasanya dia membersihkan ini. Tuh, karena nggak ada yang cover. Dia lewat terus. Itu. Oke. Nanti mau modelnya seperti yang kemarin. Begini. Ya silakan aja. Sanggup nggak pemainnya gitu loh. Perlu nggak kalau lawannya cuma diem doang mah.
Lawannya zona. Ngapain pakai begini-begini? Ya, logis nggak? Lawannya zona doang nih, cuma geser-geser doang. Ya udah mending passing. Iya nggak sih? Lawan zona doang nih kebetulan. Oke, dalam zona, saya ulang, dalam konsep ruang, zona dengan man to man, ciptain ruang, nempatin, manfaatin. Ini di man to man, ciptain itu di zona, ciptain itu susah. Tapi nempatin gampang. Lalu manfaatin gampang. Tapi di man to man kebalikannya. Ciptain ruang gampang. Tapi kalau nempatin susah. Susah. Sekarang lawannya zona nih. Kita coba lihat baik-baik. Ciptain ruangnya gampang nggak? Gampang nggak ciptain ruangnya? Susah coach. Zona. Susah. Tapi kelemahannya zona adalah nempatin. Cukup tempatin, manfaatin. Seperti apa? Nih, sekarang seperti ini. Ya udah, tuh taruh bola, pukul lagi bola. Tapi kan itu sebabnya di luar banyak tim Spanyol terutama menggunakan man to man marking. Jadi ada alasannya kita pakai zona. Nah, begitu juga ketika teman-teman ketemu lawan menyerang, cuma nggak ngerti perbedaan melawan dengan zona, melawan dengan man to man. Teman-teman zona juga bisa menang kok. Orang dia nggak tahu perbedaan antara zona dengan man to man. Ya nggak, Mas Agus? Udah mulai puyeng Mas Agus. Iya betul. Enggak. Lawan zona, tapi dilawannya dengan muter-muter. Kan nggak ketemu. Pernah lihat nggak? Sering dong. Nah, coach. Nah, iya. Gimana sih ngelawan zona? Ya lo muter-muter gimana mau ngelawan? Padahal tinggal naruh-naruh doang bolanya. Sama halnya ketika kita melawan power play. Banyak bergerak nggak sih kira-kira? Tempatin doang sama manfaatin. Ya. Gitu. Ya. Jadi udah ketemu juga jawabannya. Kalau ketemu lawan nggak paham terhadap perbedaan zona defense dengan man to man, ya kalahkan dengan cara itu. Kalau nggak mampu mengetahui ini, ya repot juga. Ya, ini perbedaannya. Oke. Saya lanjut yang tadi, balik yang tadi. Kita sudah memasukkan unsur-unsur. Kita belum bahas defense-nya ya. Tapi kita biar ketemu dulu malam hari ini 3 tahapan tadi. Nah, kalau ini sudah dilatih, ini sudah Cortina sudah dilatih tanpa lawan. Sekarang saya mau atau kita mau ada contoh overlap. Gini, boleh nggak saya passing, ini lawan datang, saya overlap di sini. Boleh nggak? Boleh. Pertama adalah ketika overlap membuat bingung defender ini. Setuju? Yang kedua, tetap ada amplitude. Yang ketiga, angkor sebagai pengontrol permainan. Yang keempat, kesiapan untuk bekerja dengan pivot. Yang kelima, kesiapan kalau misalkan nanti bola masuk ke sini. Ini flank kidal, betul? Betul? Kadal coach. Sesuai kaki nggak? Kadal. Ya. Oke. Ini flank kidal, sesuai kaki nggak? Sesuai. Oke. Kalau serangan nggak dapat, angkor masih bisa volante nggak? Atau seguridad atau support? Bisa. Masih bisa. Oke. Ketemu di sini? Berarti boleh nggak drillnya seperti ini latihannya? Ini contoh. Yang pusing-pusing ya. Kalau pusing-pusing saya yang sedih kadang. Saya ambil contoh latihan secara bersamaan.
di sini misalkan Cortina, di sini sobreposition. Boleh nggak? Kayak gitu jadinya. Sebagai pecahan dari sistem yang akan kita buat di bagian elaborasi, di bagian setengah lapangan, hingga fase mencetak gol dari kemungkinan yang sering terjadi di setengah lapangan. Ada nggak unsur itu dalam personal tag kita? Anjay. Ketemu? Sampai cetak golnya ya tadi. Sampai cetak golnya. Bukan cuma sekedar keluar doang, sampai cetak golnya. Ketemu? Sebelum kita masuk ke close defense nih. Tadi udah salida depression, atake ini kancah, setengah lapangan, udah ada Cortina, bebas, ada apapun. Yang penting sesuai dengan kemampuan pemain. Itu mau dengan dua-dua silakan, dua-duanya seperti apa. Jadi dalam presentasinya Mas Agus nanti di Kongo, dua-dua itu dibutuhkan untuk apa? Dengan yang seperti apa? Silakan itu dibuat. 4-0 saya nanti untuk apa? Seperti apa? 3-1 saya seperti apa? Itu bisa. Jadi saya akan memainkan ini. Tapi kalau teman-teman cuma memilih dua sistem doang, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Teman-teman cuma pakai dua-dua doang, nggak ada masalah. Tergantung usianya juga. Tergantung capaiannya juga. Tergantung lawannya juga. Jadi penggunaan ini juga adaptif nanti. Walaupun memang kita masing-masing punya sistem yang menjadi karakteristik kita, pilihan kita. Gitu. Tapi harus realistis. Oke, untuk setengah lapangan sudah kebayang cara ngelatihnya juga. Part-partnya, area-areanya. Sudah? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sepertiga lapangan akhir? Panel third nanti. Silakan. Mau nanti 2 lidat 10 kali 20, mau 8 kali 8, itu ada alasan semua. Saya pernah drill itu 20 kali 14, itu ada. Itu kayak misalkan drill saya yang 40. Ini seperti ini di luar. 2 lawan 2. Ini kan pecahannya juga. Main di 20 kali 20 ya kan? 20. Yang saya tekankan apa regulasinya misalkan? Kalau misalkan pemain ini bisa pergi ke sini ada progresi, maka terusin. Jawabannya terserah, mau kayak gimana, mau paralel, mau diagonal silakan. Pernah lihat ya drill ini ya? Itu. Sorry, kalau dia melibatkan samping, kalau sekiranya nggak ada progresi, oke, ini masuk, ini keluar, ini masuk, ya kan? 4-0 nggak jadi? Jadi Mas Agus 4-0. Bisa nggak kortel ini yang masuk di 4-0? Bisa, passing. Atau nanti korte dulu sini, passing, ngambil lebar, amplitudenya, profunditatnya di pivot palsunya, korte dulu nih ya jadi. Tuh. Jadi nggak? Bisa nggak? Sama aja. Itu. Wah, udah jam 5 nih. Ya silakan. Ada yang mau ditanyakan dari salida depression keluar dari tekanan sampai ke tengah lapangan. Saya pakai bahasa yang gampang dulu ya, tengah lapangan. Apa-apa aja sih analisis taktik yang struktur yang sering terjadi di lapangan. Nah, itu juga bisa dilatih buat anak-anak kecil, tapi tergantung levelingnya semua ya. Jangan lengkap-lengkap. Itu minimal jadi tak dari kemampuan koordinasinya, kemampuan grup individunya, oke lah masih pakai yang basic nggak ada masalah gitu. Masuk grup 3 masih yang basic nggak ada masalah di area berapa. Tapi mereka memahami logika-logika dalam permainan, logika dalam penciptaan ruang, jawaban mereka selalu banyak terhadap segala situasi. Itu yang kita capai nanti.
Gitu. Akhirnya mereka bisa main dengan tim seperti apapun, bukan bermain dengan pelatih siapa ya. Nah, pemain kita masih begitu nggak? Pemain kita maunya main sama pelatih tertentu, ya atau enggak? Bukan pemain main dengan siapa aja.